Barcelona telah menemukan filosofi baru bersama sang pelatih Hansi Flick. Di bawah tangan dinginnya, Blaugrana sukses mendominasi pertandingan meskipun sudah menghilangkan taktik tiki-taka. Hilangnya tiki-taka digantikan dengan permainan menyerang ala Jerman yang sebelumnya sangat jarang untuk diterapkan. Nggak disangka-sangka filosofi baru ini berdampak positif terhadap performa dan juga bangkitnya para pemain seperti Robert Lewandowski. Cetak Gol coba merangkum hebatnya Hansi Flick terapkan filosofi Jerman sebagai berikut. Terlalu memaksa terapkan tiki-taka yang sudah usang. Barcelona memang terkenal dengan permainan indah tiki-taka sejak era kepelatihan Pep Guardiola. Pelatih berkepala pelontos ini mengadopsi gaya permainan ini dari Johan Cruyff. Bedanya, Guardiola mampu memanfaatkan potensi hebat dari Akademi La Masia. Pelatih asal Spanyol ini kemudian mengkombinasikannya dengan pemain berpengalaman. Meski diperkenalkan oleh Cruyff, Jorge Valdano menganggap Guardiola sebagai Steve Jobs-nya sepak bola. Legenda Real Madrid ini menyebut, Guardiola telah berani melakukan inovasi. Ia adalah Steve Jobs eksperimental, pemberani, pecinta keindahan dan inovatif, kata Valdano. Silih bergantinya era kepelatihan, Blaugrana tetap menggunakan warisan tiki-taka dari Guardiola. Sayangnya, taktik ini dianggap telah usang dan permainannya sudah terbaca oleh lawan. Hasilnya, di era kepelatihan Luis Enrique, dirinya menyebut filosofi tiki-taka telah berakhir. Di bawah tangan dinginnya, pelatih Spanyol ini secara perlahan akan membuat variasi taktik. Salah satunya menerapkan permainan umpan bola panjang yang dialirkan dengan serangan balik cepat. Nggak cuma itu, Enrique juga perlahan membangun fondasi pertahanan yang lebih kokoh. Selain Enrique, Ronald Koeman juga mengakui tiki-taka Barcelona sudah terlalu usang. Pelatih asal Belanda ini justru mengkritik Blaugrana yang masih mendewakan taktik tersebut. Menurut Koeman, selain faktor keuangan, merosotnya performa Barcelona dalam beberapa musim terakhir juga disebabkan karena terlalu memaksa menerapkan permainan tiki-taka. Sepak bola telah berubah, sekarang lebih cepat, lebih fisik. Anda tidak bisa hidup di masa lalu. Walaupun dikritik dua pelatih, anehnya Xavi Hernandez justru ingin menghidupkan kembali tiki-taka. Xavi menyebut bisa mengembalikan tiki-taka Barcelona dengan mengadopsi skema modern. Pelatih asal Spanyol ini bertekad akan menghidupkan kembali warisan Johan Cruyff dan Guardiola. Namun nyatanya, taktik tiki-taka malah nggak cocok diterapkan Barcelona era saat ini. Sebaliknya, Xavi justru dikritik miskin taktik dan menganggap nggak cocok melatih Blaugrana. Hilangnya tiki-taka digantikan taktik menyerang ala Jerman. Akibat hasil yang kurang memuaskan, Barcelona memutuskan untuk memberhentikan Xavi Hernandez. Mantan pelatih Al-Sadd ini dinilai sudah nggak mungkin membawa klub berprestasi. Pasalnya, sang pelatih terus-terusan menyalahkan keadaan finansial klub yang nggak kunjung stabil. Mustahil bagi kami menyaingi Real Madrid dengan situasi saat ini, ujar Xavi. Akhirnya, Barcelona membuat keputusan cepat dengan menunjuk Hansi Flick. Deco selaku direktur klub menyebut Blaugrana sudah kagum dan menyukai gaya kepelatihan sang pelatih. Menurutnya, mantan pelatih Bayern Munchen ini punya kemampuan mengatasi masalah yang ada di dalam tim. Ternyata omongan Deco langsung sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh Flick. Mantan pelatih FC Blumenthal ini mengaku akan meninggalkan taktik tiki-taka yang sudah menjadi tradisi. Di sini tradisinya adalah bermain dengan umpan-umpan pendek. Tapi saya ingin menerapkan permainan direct menuju gawang karena saya ingin menang. Yang terpenting adalah meraih kemenangan, ucap Flick. Ambisi untuk mengubah permainan Los Culés benar-benar diterapkan oleh Flick. Hal itu dibuktikan dengan gaya permainan Barcelona yang berubah total di bawah asuhan sang pelatih. Skuad biru merah bermain dengan filosofi yang jelas meski berganti-ganti formasi. Flick sendiri memiliki dua opsi formasi yang bisa digunakan, yakni 4-3-3 dan 4-2-3-1. Taktik 4-3-3 digunakan oleh Flick saat ingin menjalankan permainan menyerang. Strategi ini diturunkan saat Barcelona berhadapan dengan tim yang bermain dengan skema bertahan. Flick akan menjalankan taktik dengan bola yang selalu mengarah ke depan.
Hasilnya, Blaugrana pernah membantai Real Valladolid dengan skor 7 gol tanpa balas menggunakan skema tersebut. Sementara formasi 4-2-3-1 digunakan saat Barcelona ingin memenangkan penguasaan bola. Taktik ini sangat ampuh saat membantai Real Madrid dengan 4 gol tanpa balas. Ini membuktikan Barcelona bisa bermain cantik meski punya banyak opsi taktik. Bahkan Flick juga mampu menerapkan filosofi permainan cerdik jebakan offside yang merepotkan lawan. Anak asuh Carlo Ancelotti saat itu sampai harus terjebak offside sebanyak 13 kali. Sebenarnya filosofi yang diterapkan Flick merupakan gaya asli permainan yang berasal dari Jerman. Terbukti skuad Der Panzer juga berhasil menjuarai Piala Dunia 2014 dengan filosofi yang diterapkan Flick saat ini. Hasil memuaskan, kembali menjadi klub disegani. Permainan gila ala Hansi Flick ini sukses mengembalikan marwah Barcelona sebagai klub paling disegani. Bagaimana tidak, Blaugrana berhasil mendominasi di berbagai ajang. Sebut saja ajang La Liga musim ini, di mana Barcelona sangat nyaman di puncak klasemen. Dari 12 pertandingan, Blaugrana tercatat hanya menelan 1 kekalahan saja. Ditambah lagi rekor kemenangan skuad Blaugrana kembali berlanjut saat menjamu Espanyol. Derby Katalan ini dimenangkan pasukan merah biru dengan skor meyakinkan 3-1. Taktik menguasai permainan dan serangan gila lagi-lagi membuat Espanyol nggak berdaya. Tercatat Blaugrana mampu menguasai ball possession 71% dan melepaskan 13 tembakan. Real Madrid pun semakin sulit mengejar skuad Los Culés dengan defisit 9 poin. Flick juga sukses mengembalikan Barcelona yang sangat produktif di musim ini. Terbukti Barcelona mampu mencetak 50 gol hanya dalam menjalani 15 pertandingan saja. Artinya rata-rata Blaugrana paling tidak mencetak 3 gol dalam 1 pertandingan. Alhasil berbagai pihak mulai menjagokan Barcelona untuk kembali meraih sextuple musim ini. Sebut saja Opta yang kini menjagokan Blaugrana lolos ke 16 besar dengan persentase 83,3%. Publik Katalan pun merasa puas dengan performa Barcelona yang bangkit usai alami keterpurukan. Flick menyebut era Blaugrana saat ini mirip seperti Johan Cruyff dan Pep Guardiola. Saya tidak jauh dari gaya permainan yang pernah dimainkan tim Barcelona saat mereka meraih kesuksesan bersama Cruyff atau Pep, ungkap Hansi Flick. Selain La Liga dan Liga Champions, skuad Blaugrana masih berpeluang menjuarai Supercopa dan Copa del Rey. Oleh karena itu, nggak menutup kemungkinan El Barca bergelimang trofi musim ini. Kehebatan Hansi Flick tanpa pemain Jerman. Piawainya Hansi Flick menyulap skuad Barcelona mengejutkan berbagai pihak. Alasannya, pelatih kelahiran Heidelberg ini jarang mencicipi atmosfer sepak bola di luar Jerman. Karir kepelatihan Flick banyak dihabiskan di tanah sendiri dengan menukangi berbagai tim Jerman. Pengalamannya sangat minim dengan hanya melatih klub non-Jerman seperti RB Salzburg. Selain itu, nuansa Jerman, Hansi Flick semakin kental karena sempat jadi pelatih utama timnas Jerman. Alhasil, supporter Barcelona awalnya pesimis sang pelatih bisa bersinar. Namun, Flick nggak gentar dan punya keahlian khusus mengenali watak anak asuhnya. Gak heran Flick cepat beradaptasi di negeri Matador dengan mampu memoles talenta non-Jerman. Flick mampu membentuk fisik pemain agar lebih siap dan bugar di lapangan hijau. Selain itu, pelatih juga jeli memanfaatkan talenta muda La Masia seperti Marc Casado dan Pau Cubarsí. Dedikasi pelatih kelahiran 1955 ini langsung berbuah manis. Alasannya Blaugrana didominasi pemain Spanyol dan jebolan La Masia yang mulai padu dan akrab dengan taktik Flick. Sebenarnya Flick sudah meminta manajemen mendatangkan pemain Jerman seperti Joshua Kimmich. Hanya saja gelandang Bayern Munchen ini gagal bergabung karena kondisi finansial. Itulah ulasan hebatnya Hansi Flick terapkan filosofi Jerman. Bagaimana pendapatmu? Akankah Hansi Flick membawa Blaugrana tampil mengerikan musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.